PT Unilever Indonesia Tbk didirikan pada tanggal 5 Desember tahun 1933. PT Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer good terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini bergerak dalam bidang produksi seperti sabun, deterjen, margarin, minyak sayur, dan makanan yang terbuat dari susu seperti es krim, dan juga memproduksi makanan dan minuman yang terbuat dari teh, dan juga produk-produk kosmetik lainnya. PT Unilever telah menemani masyarakat Indonesia melalui produk dari berbagai kategori seperti Pepsodent, Lifebuoy, Dove, Clear, Rexona, Vaseline, dan masih banyak lagi. Saat ini Unilever Indonesia memiliki 44 brand dan juga 9 pabrik yang bertempat di daerah industri Jababeka Cikarang, serta di kawasan industri Rungkut Surabaya, Jawa Timur, dan kantor pusat Unilever berlokasi di Tangerang, Jawa Barat. Produk-produk yang dihasilkan dari 9 pabrik tersebut telah mendapatkan sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. PT Unilever Indonesia memiliki 1.000 stock keeping unit yang dipasarkan melalui lebih dari 800 jaringan distributor independen yang menjangkau ratusan ribu toko di seluruh Indonesia. Profil PT Unilever Indonesia Tbk. Nama perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk yang didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 di Indonesia, yang didirikan oleh Lever Brothers. Kantor pusatnya terletak di Jakarta, yang beralamat di Geraha Unilever Green Office Park Kapling 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang. Organisasi induk Unilever, area yang dilayani Indonesia, anak perusahaan Anugrah Lever. Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan terdepan untuk produk home and personal care serta food and ice cream di Indonesia. Baik, selanjutnya adalah visi dan misi dari PT Unilever Tbk. Yang pertama, visi untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang di Indonesia setiap harinya. Visi tersebut sudah menjawab pertanyaan dari What We Want Become, yaitu untuk menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia. Yang kedua, misi 1. Kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Nomor 2, kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan lebih baik bagi mereka dan orang lain. Yang ketiga, menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan yang besar bagi dunia. Yang keempat, kami senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami tumbuh 2 kali lipat sambil mengurangi dampak terhadap lingkungan. Saya akan menyampaikan struktur organisasi PT Unilever. Pembagian pertama adalah berdasarkan pada produk yang dihasilkan. 1. Direktur Food mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan produk makanan yang dihasilkan Unilever. 2. Direktur Ice Cream adalah orang yang mengatur segala kegiatan berkaitan dengan produk es krim yang dihasilkan Unilever. Selanjutnya, pembagian kedua adalah berdasarkan fungsionalnya. 1. Chief Financial Officer adalah orang yang mengatur segala kegiatan berkaitan dengan semua keuangan yang ada pada Unilever. 2. Home dan Personal Care adalah bekerja mengurusi semua yang ada di dalam perusahaan berkaitan dengan individu kepegawaian. 3. Supply Chain adalah bagian untuk mengatasi permasalahan bahan baku. 4. Customer Development adalah bagian untuk mengurusi tentang masalah customer dan merangkul customer sebanyak-banyaknya. 5. Human Resource dan Corporate Relations adalah bagian untuk human resource dan hubungan antar perusahaan atau yang Analisis SWOT, strength atau kekuatan.
1. Adanya kenaikan pangsa pasar untuk kategori-kategori penting seperti fast care, savory, dan ice cream. Yang kedua, perencanaan baik dan kerjasama dengan para pemasok, konsumen, dan distributor untuk menghantarkan produk-produk dari pabrik ke tempat-tempat penjualan. Yang ketiga, alokasi pembelanjaan iklan dan promosi yang tinggi cenderung menarik. Yang keempat, tingginya investasi sebesar 8,5 triliun untuk pembelanjaan modal. Weakness atau kelemahan. 1. Grow omset penjualan di bawah rata-rata industri. Kedua, birokrasi yang panjang karena kebijakan sentralisasi yang menyebabkan Unilever Indonesia tidak bisa begitu saja memutuskan sesuatu. Yang ketiga, lambatnya konsolidasi sistem dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, struktur matriks yang menjadikan sulitnya koordinasi, kegiatan antar departemen komunikasi yang tidak efektif, resolusi konflik antar supporting departemen dengan lini produk. Opportunities atau peluang. Yang satu, stabilitas ekonomi yang relatif baik dengan pertumbuhan yang menggembirakan bagi ekonomi Indonesia sebesar 6,3%. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang kuat di wilayah pulau-pulau seperti Sumatera, Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua. Yang ketiga, tingginya kepuasan konsumen terlihat dari predikat Prima Index kepuasan konsumen. Yang keempat, banyaknya pemain pasar nasional yang belum memiliki cara produksi kosmetik yang baik. Threats atau ancaman. 1. Adanya kenaikan biaya bahan baku dan bahan kemasan seperti minyak kelapa sawit, gula kelapa, dan bahan baku yang berbahan dasar petroleum yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak, bahan kimia, dan komoditas lainnya. Yang kedua, instabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Yang ketiga, maraknya pemalsuan dan penyeludupan produk dari Cina. Yang keempat, rendahnya infrastruktur yang memadai berupa jalan yang menyebabkan tingginya biaya pemasaran produk. SDM PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia sangat mempertimbangkan setiap sumber daya manusia yang akan berkarir bersama. PT Unilever Indonesia setiap tahunnya akan merekrut orang-orang terbaik dari berbagai macam universitas terbaik. Perusahaan tersebut memiliki program manajemen SDM sendiri, yaitu program latihan kerja. Program tersebut sengaja dibuat untuk meminimalisir tidak meratanya sumber daya manusia pada perusahaan. Program latihan kerja PT Unilever Indonesia terbagi menjadi 2 kegiatan. Yang pertama, kegiatan menempatkan calon tenaga kerja pada tempat yang sesungguhnya. Yang kedua, kegiatan ceramah seperti perkuliahan mengenai seluk-beluk perusahaan. PT Unilever Indonesia sepanjang kuartal 1 tahun 2019 mencatat kinerja keuangan yang kurang menggembirakan. Laba perusahaan mengalami penurunan tipis 4,36% menjadi 1,74 triliun dari laba di periode yang sama tahun sebelumnya yang senilai 1,82 triliun. Penurunan laba ini juga ikut menggerus nilai laba bersih per saham menjadi 229.000 per saham di akhir Maret, lalu yang dari sebelumnya 240.000 per saham di akhir Maret tahun 2018. Berdasarkan laporan keuangan intern yang tidak diaudit dan dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia, salah satu penyebab laba turun adalah menurunnya pendapat perusahaan. Meski tipis, pendapatan turun menjadi 10,66 triliun yang awalnya dari 10,74 triliun secara year on year. Selain itu, harga pokok penjualan malah mengalami kenaikan yang dari sebelumnya senilai 5,25 triliun menjadi 5,35 triliun di akhir Maret tahun 2019. Beban umum dan administrasi juga naik tipis menjadi 934,44 miliar dari sebelumnya senilai 926,38 miliar. Direktur dan Sekretaris Perusahaan Unilever, Sancoyo Antarikso, mengatakan
Penjualan perusahaan sepanjang 3 bulan pertama tahun ini terdiri atas penjualan domestik yaitu 10,2 triliun dan penjualan ekspor yaitu 500 miliar, tanpa memperhitungkan penjualan kategori Sprint yang telah didivestasi pada kuartal 3 tahun 2018. Perseroan pembukuan pertumbuhan penjualan domestik sebesar 4,9%. Strategi pemasaran PT Unilever. Tentunya untuk memenangkan sebuah persaingan, perusahaan haruslah mempunyai strategi yang tepat, efektif, dan efisien untuk melakukan persaingan tersebut. Yang pertama, strategi pemasaran PT Unilever adalah kepemimpinan harga rendah. Yang kedua, referensi produk dengan inovasi serta pembaruan kemasan produk, namun tetap mempertahankan kualitas produk. Strategi promosi PT Unilever Indonesia. Yang pertama, periklanan, yaitu semua bentuk penyajian non-personal, promosi ide dan produk atau jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu. Yang kedua, promosi penjualan, yaitu berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli produk atau jasa. Yang ketiga, hubungan masyarakat dan publisitas, yaitu berbagai macam program mempromosikan dan melindungi citra perusahaan atau produk individunya. Yang keempat, penjualan secara individu, yaitu melakukan interaksi secara langsung dengan satu pembeli atau lebih untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan menerima pesanan. Dan yang kelima, pemasaran langsung dengan penggunaan surat, telepon, email, dan alat penghubung non-personal lainnya untuk mendapatkan tanggapan langsung dari pembeli atau calon pembeli. Langkah-langkah yang diambil perusahaan dalam penyesuaiannya di masa pandemi dan new normal. PT Unilever sedang melakukan penyesuaian terhadap aktivitas bisnisnya di tengah pandemi wabah corona yang terjadi saat ini. Salah satu yang dilakukan perusahaan adalah dengan fokus untuk memproduksi barang-barang kebutuhan inti dan yang paling banyak dibutuhkan masyarakat. Strategi ini dilakukan untuk tetap mempertahankan kinerja perusahaan di tengah tantangan berat. Presiden Direktur PT Unilever menyatakan produk kebutuhan sehari-hari, terutama produk kebersihan diri dan rumah menjadi sangat penting bagi konsumen. Salah satu contoh yang dilakukan PT Unilever Tbk adalah lipat gandakan produksi hand sanitizer Lifebuoy sebanyak 100 kali lipat dalam waktu beberapa minggu. PT Unilever Tbk juga melakukan gerakan #Mari Berbagi Peran dengan memberikan dukungan senilai total Rp 50 miliar untuk Indonesia. Bantuan tersebut diwujudkan dalam bentuk hand sanitizer, sabun produk makanan dan minuman, produk perawatan higienitas rumah, paket makanan bagi tenaga medis dan APD bagi tenaga medis, serta polymerase chain reaction test kit yang disalurkan baik secara independen maupun dalam kemitraan dengan berbagai lembaga resmi terpercaya. Di tengah masa pandemi COVID-19, perseroan juga melakukan serangkaian upaya untuk tetap mempertahankan pertumbuhan bisnisnya. Saat ini perseroan fokus kepada 3 hal, yaitu melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawan, memastikan keberlangsungan bisnis, dan pemenuhan kebutuhan produk untuk membantu konsumen menghadapi keseharian di masa yang penuh tantangan ini, serta berkontribusi membantu masyarakat luas dalam berbagai upaya mengatasi pandemi COVID-19.